A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul adzim. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Surat Al-An'am ayat 52. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 52. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, jangan sekali-kali mengabaikan orang-orang yang menyembah dan menyeru Allah pagi dan petang semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang termasuk golongan rendah dalam masyarakat. Jadi Islam itu menghormati, mengangkat derajat masyarakat itu dari golongan apapun. Dia hamba Allah yang iman dan takwanya kokoh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti panjenengan lihat di surat 49
ayatnya ayat 13. Mereka beribadah, beramal dan bersedekah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Surat Al-Insan ayat 9. Allah berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yardo." Dan tidak ada pula seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Surat Al-Lail ayat 19 sampai ayat 21. Sekalipun di antara mereka ada orang yang dipandang rendah kedudukannya dalam masyarakat, tetapi dia di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas dan sebab turunnya mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa telah berlaku sunnatullah atas beliau seperti yang telah berlaku pada rasul-rasul terdahulu, yaitu kebanyakan dari orang-orang yang lebih dulu beriman dan mengikuti seruan mereka adalah orang-orang yang mempergunakan akal pikirannya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang miskin atau orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakatnya, sedangkan pemuka-pemuka masyarakat dan orang-orang kaya memusuhi dan mengingkari seruan Rasul. Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalau wa auladau wa ma nahnu bimu'adzabin." Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diadab." Surat Saba ayat 34 sampai 35. Faqalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma naro lakum alaina min fadlim bal nadunnukum kadibin. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya,
kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Surat 11, namanya surat Hud, ayat 27. Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak berwenang menilai perbuatan orang yang berdoa dan menyembah Allah pagi dan petang, sebagaimana pula mereka tidak berwenang menilai perbuatan Rasul. Yang berwenang menilai semua hanyalah Allah, karena dia pemilik dan penguasa alam semesta ini. Orang-orang mukmin bukanlah budak dan bukan pula pesuruh atau pegawai Rasul. Mereka adalah hamba Allah yang selalu mencari keridhoannya, sedang Rasul adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir." Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mengusir orang-orang yang menyembah dan menghambakan diri pagi atau petang itu. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, melakukannya, maka berarti ia termasuk orang-orang yang dolim, karena yang berwenang menilai dan memberi balasan itu hanyalah Allah semata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami juga guru-guru kami, para pendiri lembaga kursus Islamic Center baca Al-Quran, Bapak Ibu semuanya yang sudah meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid semuanya, para pecinta Al-Quran di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.